naiklah angkot, tiba angkot, naik ke atas angkot. Nah di angkot saya cerita. Nah, tadi waktu pulang saya ketemu sama si ibu itu yang suka nanya sama saya, ibu siapa? Itu si ibu IN. Ibu IN. Iya. Bukannya udah meninggal. Serius, saya ketemu tadi barusan, nyapa dia, Mas mau kemana, pulang? Ya Bu, iya pulang. Sudah meninggal 3 minggu yang lalu. Ternyata yang di 4 hari yang lalu saya datang ke Jakarta itu ternyata yang tadi saya bilang, itu patung-patung manusia-manusiaan, orang-orangan yang ada 5 itu ternyata tumbal-tumbal yang sudah pada mati jadi korbannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya telah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis pada tahun 2021 lalu. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik yang ingin menceritakan langsung di studio Jejak Backpacker, hubungi admin melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Assalamualaikum Pak Bang Denis ya. Alhamdulillah. Bang Denis, terima kasih nih buat kehadirannya ya. Sama-sama. Udah memenuhi undangan dari Jejak Backpacker, tentunya buat menceritakan pengalaman mistis ya. Iya, betul. Oke, kalau boleh spill sedikit ini tentang korban Pesugihan, ya. Oke, makan korban enggak? Salah satunya saya. Oh, oke. Tapi karena mungkin masih diberikan waktu untuk bisa hidup sampai saat ini, alhamdulillah saya sampai bisa bertahan saat ini. Tapi di sini memang ada jalan ceritanya yang memang seru untuk diikuti. Oke, siap Bang Denis. Kita lanjut lagi setelah ini ya, Bang Denis ya. Sebelum Bang Denis menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Denis. Bang Denis. Kita pakai parfum dulu. Mungkin Bang Denis mau coba ini. Boleh. Ya, teman-teman yang belum check out di Keranjang Kuning, check out parfum Summit Mist-nya di Shopee. Ya, oke, siap ya Bang Denis ya. Silahkan Bang Denis buat cerita. Seger kan? Jadi saya mengalami satu kejadian yang memang ini sejarah dalam hidup saya, karena memang sebelumnya tidak menduga-duga hal ini terjadi di kehidupan saya. Memang saya berasal dari Kota Bogor. Itu profesi saya sebagai seorang terapis, yang mana saya bisa menemui dari berbagai macam orang, berbagai macam kalangan yang saya harus layani. Namanya sebagai penjual jasa ya, penjual jasa terapis. Nah, di satu waktu itu saya memang sebelum saya menerima tamu-tamu yang akan saya layani itu, saya memang sebelumnya suka postingan di media sosial, entah itu di aplikasi ataupun di Facebook itu. Satu hari saya bertemu dengan pasien yang memang notabene saya belum pernah bertemu sebelumnya. Nah, di situ
tawarannya cukup menarik juga buat saya karena memang setiap pasien-pasien yang saya layani itu tidak ada yang pernah memberikan nilai di atas rata-rata, artinya dalam bentuk value-nya. Oke. Itu awal cerita saya menawarkan jasa terapi saya kepada semua orang di media sosial. Akhirnya saya ada yang menghubungi saya dan ternyata itu seorang yang memang tempat tinggalnya di kawasan Jakarta, di kawasan Jakarta Utara. Nah, dari awal cerita itu kita biasanya kalau ada penawaran jasa itu pertama fasilitas apa saja yang akan diberikan, keduanya langsung beralih ke list harga. Nah, itu saya cukup tergiur pada waktu itu karena memang tidak biasanya saya mendapatkan list harga yang tinggi. Saya tidak ada kecurigaan sebelumnya. Paling tidak saya agak senang hati karena diberikan harga yang tinggi. Memang biasanya saya mematok harga untuk setiap kali pelayanan jasa itu di bawah 200 ya, ke bawah. Nah itu dia memberikan tiba-tiba 3 kali lipat dari harga yang saya tawarkan. Oke. Nah, sebetulnya siapa yang tidak tergiur dengan hal itu? Nah, singkat cerita itu saya membuat janji kapan bisa datangnya, kapan jam berapa untuk datang. Itu saya semua difasilitasi sama tamu saya, sama pasien saya. Oke. Nah, oke lah, ternyata saya bisa penuhi janji saya itu 3 hari ke depan. Nah pada waktu itu kalau tidak salah hari Rabu. Nah hari Rabu fix saya janji dan saya berangkat dari kota Bogor ke Jakarta menggunakan kereta api dengan harapan saya bakal mendapatkan sejumlah uang yang memang bisa mengcover semuanya karena memang nilainya di atas rata-rata 3 kali lipat dari harga biasa. Tapi nyatanya itu semua di luar dugaan saya. Dan saya ikuti alur dulu dari rumah sampai jalan berangkat ke Jakarta sampai difasilitasi secara komunikasi saya sama dia berhubungan lewat WA ya. Nanti saya diarahkan oleh dia sampai rute-rutenya sampai ditunjukkan, turun dari kereta di stasiun ini, naik lagi turun di stasiun ini. Alhasil saya turun di daerah Senen. Dari Senen saya di situ suruh nunggu sama tamu saya itu. Nanti dia yang akan menyediakan Grab car. Ada yang akan menyediakan fasilitas untuk ke lokasi rumahnya dia. Nah, selama saya nunggu ternyata datanglah Grab itu. Grab mobil ya. Nah, terus yang supirnya itu nanya, ini dengan Pak Denis? Oh iya betul. Ya silakan Pak naik, sudah dikoordinasikan sama yang punya rumah katanya. Udah saya naik aja ikutin arahannya dia ya. Nah tiba di lokasi di salah satu perumahan elit di real estate ya. Nah, di kawasan Kelapa Gading. Nah itu saya dari awal masuk turun dari mobil itu pun memang pada waktu itu lagi pandemi, lagi ada pengetatan semua wilayah, bahkan di perumahan gerbangnya itu ketat sekali penjagaannya dari security-nya sampai saya mengeluarkan KTP dokumen karena pada waktu itu memang pandemi ada lockdown. Tapi saya berusaha bagaimana caranya bisa masuk ke kawasan elit itu. Nah ketika masuk, saya bareng-bareng dengan mobil Grab car itu masuk ke dalam dan saya cari alamat. Ternyata tibalah di depan rumahnya karena sesuai dengan GPS-nya Grab car itu. Nah saya tiba di depan rumahnya kira-kira kurang lebih jaraknya 15 meter dari saya turun dari Grab. Saya bilang gini, udah mas, supirnya Grab bilang, ini mas udah titiknya udah di sini. Oh iya. Itu rumahnya yang itu. Yang saya belum tahu kalau rumahnya yang mana, tapi GPS itu udah menunjukkan area titik rumahnya yang kelihatan 15 meter dari mobil. Itu rumahnya yang itu. Oh iya, terima kasih ya, Mas. Kenapa tiba-tiba si supir Grabnya itu bilang sampai tersenyum. Oh, kok Pak, kenapa tersenyum? Enggak, Mas, rumahnya aneh aja. Oh, oke. Rumahnya aneh aja.
Oh ya udah, makasih ya Mas ya, ya makasih. Nah saya turun di situ, saya belum tahu rumahnya itu masih ada timbul pertanyaan yang mana sebetulnya. Nah sepanjang saya jalan itu 15 meter sampai rumah dia terlewati, itu saya jalan menapaki jalan perumahan di kawasan itu tuh, Kelapa rumah Gading. di kawasan Kelapa Gading itu antara rumah yang satu dengan rumah yang lain tuh rumahnya besar-besar sekali. Nggak ada rumah yang terkesan biasa-biasa saja, itu elit semua. Dan yang bikin heran saya sempat berpikir, loh ini rumah kok depan-depannya tuh selalu ada patung-patung. Pasti di setiap rumah itu pasti ada patung bermacam-macam. Entah itu ada patung yang bentuknya ada sayap-sayap gitu. Ya, kayak malaikat gitu Ya kayak putih-putih pakai rambutnya keriting-keriting anak kecil gitu. Saya kan masih awam hal ke situ, nggak terlalu memperhatikan. Cuman yang jadi perhatian saya, kok setiap rumah ada patung-patung, ada binatang-binatang, patungnya ada patung yang apa namanya yang begitu-begitulah ya. Tapi saya nggak terlalu fokus ke situ. Yang saya fokus itu rumahnya dia. Padahal udah supir itu udah kasih tahu, Mas itu rumahnya di depan ya. Tapi kenapa saya dibikin pikiran saya itu kayak kosong gitu. Saya nyelonong tuk-tuk sendiri sampai ke lewat sana, barulah handphone saya berbunyi. Mas, ini saya di sini katanya. Ternyata yang manggil saya untuk balik lagi ke awal itu pembantunya, asisten rumah saya, asisten rumah tangganya katanya. Oh, iya kelewat ya. Ya udah saya balik lagi. Nah, pas saya balik lagi, ternyata di situ ada pembantunya yang ngarahin saya untuk masuk ke rumah itu. Oke. Ini Mas rumahnya. Oh ini tadi saya juga udah tahu rumah ini. Nah rumah itu memang berbeda dengan rumah-rumah yang lain. Memang sama-sama mewah, cuman dari ornamen luarnya itu ada hal yang berbeda. Jadi dengan warna-warna yang macem-macem, dengan apa ornamen-ornamen yang aneh-aneh lah gitu. Saya masuk, dipersilahkan sama pembantu rumah tangganya yang cowok, yang memang dia tugasnya di luar. Silakan Mas masuk ke dalam tapi lewat pintu samping. Oh iya, saya bilang. Masuklah saya ke dalam. Di situ masuk itu. Di dalam itu suasananya sunyi sekali, sepi sekali, nggak ada orang, nggak ada aktivitas. Nah, pas saya naik ke lantai 2, sebelum ke lantai 2 saya di lantai gerbang itu di kayak garasi gitu, saya masuk ketemulah sama pembantu rumah tangga perempuan. Dia lagi melicin baju. Dia lagi melicin baju dan itu nyetrika ya, lagi nyetrika dan itu juga jawabannya kaku gitu. Saya permisi Mbak. Oh iya, udah dia nyetrika lagi. Oh iya Mas naik aja ke atas. Saya naik ke lantai 2. Di lantai 2 udah gitu saya ke tempat utamanya dia di lantai 2. Ternyata dia pas saya turun pun ternyata dia sudah memperhatikan saya dari luar jendela. Jadi saya keluar dari mobil itu dia sudah melihat saya, sudah melihat karena dia melihat ke bawah itu dari jendela gitu. Udah ketemu di atas, saya diam dulu di ruang TV, ruang TV-nya luas sampai kayak gedung pertemuan lah gitu, kayak aula. Saya coba ketok, pas dia buka, dia tidak bicara apa-apa, cuman oh iya sebentar, saya malah dikasih handuk dulu. Oke. Karena pada waktu itu kan ada pandemi dan saya juga ngikutin arahan dia karena memang harus safety lah gitu kan. Saya dari luar habis dari jalan gitu. Nih Mas, dikasih handuk, saya suruh mandi dulu katanya. Oh iya, saya paham karena pada waktu itu pandemi kan. Saya mandi dulu, jalannya juga dari kamar dia sampai ke kamar mandi itu lumayan cukup jauh, ada sekitar 20 meter. Dengan ruangan yang ornamennya dari keramik segala macam, dari marmer gitu. Mandi udah beres mandi, silakan masuk. Ketok lagi saya ketok lagi pintunya, dibuka lagi. Yuk silakan masuk katanya. Oh iya, masuk, pintu ditutup. Nah di situ saya sudah mulai ada reaksi pikiran saya kayak dikosongkan. Jadi seolah-olah saya kayak sudah kena pengaruh yang ada di rumah itu. Jadi antara sadar dan tidak pikiran saya, antara sadar dan tidak, karena memang pandangan saya itu waktu itu kosong. Jadi hanya bisa melihat mata tuh begini aja. Jadi saya ngikutin arahan dia, apa yang dia mau, saya jadi kayak terhipnotis. Oke. Nah,
Oh ya udah, ya tunggu sebentar ya. Ya, siap Pak, saya bilang gitu. Saya duduk, saya mau ganti baju dulu. Nanti saya mau ganti baju dulu. Nah, dia ganti bajulah dari pakaian yang biasa dia karena memang mau dimasas sama saya kan. Dia ke arah sebelah kamar yang sebelahnya lagi. Nah, udah gitu dia lagi buka baju, buka celana, mau pakai celana pendek. Saya duduk di samping tempat matras yang udah disediakan. Udah dipersediakan sama dia, alat-alatnya udah lengkap. Padahal saya juga bawa dari rumah memang. Tapi dia nggak mau yang alat yang saya bawa, dia pengen yang punya dia. Duduk aja dulu nih, sambil makan dulu, sambil minum dulu. Nah, disitulah ketika saya duduk dengan pikiran yang setengah sadar, dengan pikiran saya yang kosong, saya lagi melamun, tiba-tiba dia sambil ganti pakaian di ujung lemari yang dia ganti itu terdengar jelas suara mengaum kayak naga. Dalam batin saya nih terlihat kayak suara naga atau singa karena suaranya keras banget. Wah gitu. Saya sampai dia dia nggak dengar sama sekali, cuman dia buka baju, dia buka celana gitu. Tapi saya yang mendengar tiba-tiba wah. Tapi dalam batin saya kayak mau menerkam saya, kayak mau makan saya gitu. Dia sampai, kenapa Mas? Kok ngelamun bengong? Oh enggak. Udah minum aja, minum tuh kuenya katanya. Saya makan kuenya, minum air, dikasih air mineral sama dia. Akhirnya saya di situ kayak kurang fokus. Akhirnya buyar pikiran saya sampai berkecamuk kemana-mana. Saya pikir, loh saya datang ke sini kok tidak sesuai dengan apa yang saya bayangkan, tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Ayo, nah dia udah selesai, siap-siap dia rebahan, udah siap-siap dia tidur di matras. Dalam hati saya kayak ada yang kasih tahu, kamu jangan sampai, dalam hati saya ada yang ngasih tahu, kamu jangan sampai bersentuhan tangan kamu dengan badan orang ini. Jangan sampai kamu menyentuh tangan kamu dengan badan orang ini. Akhirnya, gimana ya caranya? Saya membuat rencana ini supaya gagal. Bagaimana caranya? Akhirnya saya tiba-tiba dikasih pikiran jernih. Akhirnya tiba-tiba, aduh Pak, maaf, saya nggak bisa nerusin pekerjaan ini. Loh, kenapa? Kan katanya tadi udah janji mau masa saya, kok tiba-tiba ngebatalin, kenapa, ada apa? Enggak Pak, saya kayaknya kesehatan saya mulai terganggu, tiba-tiba saya pusing. Nah sebetulnya itu saya alihkan dengan, sebetulnya saya bukan nggak terasa pusing, hanya saja saya sudah ada yang tidak beres di ruangan itu, karena dari awal masuk itu terlihat suasana aura kamar itu mistis sekali. Nah yang saya lihat itu di sekitar kamarnya itu banyak sekali patung-patung, terus dupa, ada juga kembang-kembang. Jadi di sekitar kamarnya itu banyak tempat sesembahan, ada dupa, ada patung, ada kembang. Ada juga yang jadi pertanyaan saya, di situ saya melihat boneka-boneka keramik tapi gambarnya manusia. Boneka keramik gambar manusia dijejerin, ada 5 tidur. Jadi boneka orang-orangan, yang jelas itu laki-laki, pria. Boneka orang-orangan itu 5 dijejerin. Dan dia sebelum mau sebelum saya mijit itu dia lagi bakar-bakar dupa dulu. Saya bilang, kok sampai saya untungnya saya dikasih insting juga gitu, dikasih kepekaan juga. Kok mau dipijit malah kenapa bakar-bakar itu dulu, saya bilang gitu. Ini kan aromanya saya kurang suka, nyengat-nyengat gitu. Enggak apa-apa, ini cuman buat pengharum ruangan aja katanya. Oh ya udah. Keadaan saya seperti itu sampai saya bagaimana caranya jangan sampai menyentuh badan pasien saya itu. Akhirnya saya merekayasa keadaan bagaimana caranya saya bisa keluar dari kamar itu. Tiba-tiba saya dengan bilang, saya nggak bisa melanjutkan ini karena ini kepala saya pusing karena asap itu baunya menyengat, jadi saya lemes banget, pusing kepalanya, saya pengen pulang aja, dia bilang. Loh kan katanya udah mau deal ini.
Enggak, saya minta pulang aja, saya minta pulang. Nah, saya udah gitu saya keluar sendiri, buka pintu kamar itu, saya duduk di pelataran yang tadi saya datang itu, di ruang tunggu, duduk di situ. Akhirnya dia ngejar keluar, dia mastiin lagi gimana mau jadi atau tidak. Tidak. Jadi saya pengen pulang, saya ini nggak enak badan saya jadi pusing gini, lemes, nggak karu-karuan. Padahal saya dengan mengkondisikan diri saya aja, bagaimana caranya saya bisa keluar dari cengkeraman ruangan itu. Saya perhatiin di galeri-galerinya dia itu, di pajangan-pajangan lemari dia, lemari kaca kan gede banget lemarinya, banyak pajangan-pajangan, sambil saya merhatiin. Ini tuh apa ya sebetulnya, saya bilang. Nah, di lemari itu saya menemukan satu kejanggalan juga. Nah, akhirnya saya tanya, ini latar belakangnya. Saya sempat nanya begini, Pak, Bapak maaf ya sebetulnya, Bapak agamanya apa sih? Saya bilang gitu. Kristen, dia bilang gitu. Dia bilang agamanya Kristen. Tapi saya lihat ada satu kejanggalan. Di pajangan itu ada satu pajangan ya. Nah, di situ ada pajangan salib. Tapi ternyata salibnya itu terbalik. Oh, Pajangannya itu cenderamata ya, cenderamata salib, tapi posisi salibnya dibalik, bukan di atas gitu. Wah, kok ini salibnya dibalik? Dalam hati saya gitu. Udah deh, saya bilang. Udah deh Pak, saya pengen pulang aja. Saya nggak bisa saya nerusin, badan saya udah nggak bisa karena pusing, lemas, saya nggak bisa ngerjainnya. Dikasihlah sama dia ongkos pulang saja. Yaudah kalau gitu saya nggak bayar ya, nggak apa-apa saya bilang. Dikasih uang ongkos saja buat pulang ke Bogor. Nah setelah saya bisa keluar dengan terbirit-birit, saya bagaimana bisa caranya keluar, dikasih uang 100.000 waktu itu. Ingat waktu itu saya dikasih uang 100.000 itu jumlahnya uang 20 ribuan tapi 5 lembar. Nah 20 ribuan 5 lembar, udah dikasih, terima kasih ya Pak, saya pulang, biarin saya pulang sendiri aja, naik Grab sendiri. Saya cepat pulang, gimana caranya saya bisa turun ke bawah. Nah pas saya pulang ke bawah, turun ke tangga itu, pembantu rumah tangga, asisten itu udah pada nggak ada, kosong semua, cuman saya sendiri sama yang punya rumah, cuman berdua. Itu nggak tahu kemana tuh, yang tadinya ada pembantunya lagi pada ngerjain setrika pakaian. Keluar, saya udah terbebas dari gerbang garasinya, udah terbebas dari pintu pagar rumahnya, keluar plek di luar itu. Akhirnya saya ketemu berpapasan sama security yang ada di perumahan itu. Dan security itu nanya ke saya, loh Pak, kenapa terburu-buru kayak ketakutan? Oh enggak Pak, saya habis dari itu tuh, rumah yang mana tuh, yang itu tuh. Nah si security sendiri pun hanya menanggapinya dengan senyum mesem. Oh rumah yang itu. Saya tanya, loh kok Pak kenapa sampai mesem begitu? Enggak, udah Mas pulang aja, langsung pintu keluarnya di sana. Akhirnya saya pulang dengan dengan Grab sendiri, saya pulang. Bang, tolong anterin saya ke stasiun ya. Oh iya, di stasiun mana Pak? Saya di Senen, turunin stasiun Senen. Nah ini ada satu cerita lagi yang mencurigakan, lupa saya tadi nggak sampaikan ya. Nah pas saya selesai mandi, itu pas dia buka pintu kamar, saya langsung disemprot-semprot, modelnya kayak begini nih. Disemprot-semprot gitu, semprot semua badan saya. Saya sih positif aja karena memang yang namanya pandemi itu kan pasti harus steril, badan itu harus higienis gitu. Namanya saya pikir itu hand sanitizer ya. Serot semua gitu. Udah ya bersih. Nah itu lupa tadi saya nggak ceritakan. Nah udah saya dianterin dari perumahan real estate itu sampai ke stasiun Senin. Dalam keadaan posisi saya antara sadar dan tidak, karena setengah linglung ya. Saya bengong, diam. Terus akhirnya saya nyari toilet. Nah ini nyari toilet, ke situ masuk di kawasan stasiun itu nyari toilet. Disitulah saya mandi semua. Badan saya pengen mandi dan akhirnya saya nyari toilet, mandi. Ternyata
kalau sekarang kan toilet di stasiun tuh kan nggak boleh dipakai mandi ya, hanya untuk buang air kecil, untuk berwudu gitu kan. Jebur saya udah nggak pedulikan apa-apa karena ini apa namanya ada rasa takut saya waktu itu. Akhirnya petugas kebersihan di stasiun nanya, "Bapak tadi mandi ya?" "Iya mas." "Jangan pak, ini bukan untuk mandi, ini untuk buang air." "Enggak, saya ini ada sedikit baju saya kena kotoran," saya bilang. Jadi saya mandi. Ternyata bau baju yang bekas disemprot-semprot itu tadi bukan hand sanitizer, bukan parfum. Itu pas saya cium begini, tahu nggak mas baunya? Bau darah, amis. Amis sekali, sampai amis pak, darah. Dibukalah baju saya karena bau amis. Nggak tahu itu tandanya apa, pokoknya pas begini bau amis, amis darah, bukan bau parfum, bukan bau hand sanitizer, bau darah. Saya buka baju, dibuang ke tempat sampah. Untung saya bawa ganti. Memang saya kalau ada panggilan begitu saya harus bawa baju dua untuk kerja sama untuk setelah ini baju bersih saya buang. Nah di jalan itu saya masih kesadaran saya itu agak sedikit terganggu, masih terbayang-bayang kejadian yang tadi itu, yang ada insiden yang menyeramkan itu, ada suara-suara yang merinding lah gitu kan. Ya, sampai-sampai di perjalanan itu juga saya dikasih tahu dengan uang yang 100.000 itu. Akhirnya saya bilang, "Kamu jangan pergunakan uang ini untuk beli makanan. Kamu dikasih uang 100.000, 20 ribuan, ada 5 itu, jangan kamu pergunakan untuk kamu beli makanan dengan uang itu." Akhirnya uang itu saya belanjakan untuk beli pulsa, beli tiket yang sifatnya tidak dibelanjakan untuk makanan. Nggak tahu itu nanti saya dikasih taunya seperti itu, jangan kamu belanjakan untuk beli makanan. Udah selesai, saya dari stasiun Senen sampai tiba di Bogor. Nah dengan pikiran yang kacau, dengan pikiran yang setengah sadar dan tidak sadar, saya mampirlah ke rumah teman untuk beristirahat sejenak. Dan saya cerita singkat sama teman saya, tapi teman saya tidak menyimak tidak menyimak serius karena buat dia dianggapnya hal yang biasa-biasa saja gitu. Buat saya tidak hal yang biasa karena selama perjalanan saya menggeluti profesi seperti ini, baru kali ini saya menemukan hal seperti itu. Nah, setibanya di rumah teman saya, waktu berlalu ya, sampai saya pulang sore, nyampe ke rumah teman saya, sampai pulang ke rumah itu saya malam hari. Dan tiba di rumah istri saya bilang, "Loh kenapa kok tidak biasanya pulang murung gitu, kayak pikirannya kosong gitu." Saya nggak berani bicara apa-apa, nggak berani bicara kejadian yang tadi saya alami gitu, cuman sekedar datar-datar aja karena pikiran saya masih diganggu yang kejadian tadi aja, sampai itu masih melekat, nggak bisa hilang. Keesokan harinya, nah kebetulan di rumah itu istri saya lagi libur, lagi ada di rumah. Keesokan harinya istri saya lagi di rumah, dia ngajak bertamu silaturahmi ke rumah ibunya, yaitu mertua saya. Ini bertubi-tubi saya kejadian yang memang di luar nalar saya sampai seperti ini. Istri saya bilang, "Ya antar yuk ke rumah ibu," katanya. "Ada apa?" "Enggak, ada keperluan, ada yang harus dibicarakan," katanya. "Oh ya udah, ayo nanti mau kapan berangkatnya?" "Nanti aja agak siangan," katanya. Ya udah saya istirahat dulu ya, karena kan saya habis pulang capek gitu, harus istirahat. Nanti aja agak sorean. Berangkatlah dari rumah itu saya sekitar pukul 12 siang karena udah istirahat langsung berangkat. Nah setibanya di rumah mertua saya nggak tahu di rumah mertua saya itu kan saya memang ada yang saya kenal, ibu-ibu, namanya sebut saja IN ya. Ibu IN itu memang hubungannya baik sama saya, orangnya ramah, orangnya kalau ketemu juga nyapa gitu kan. Nah setibanya saya di rumah mertua saya,
Di sana berbicara beberapa jam, sekitar 1 jam atau 2 jam lamanya. Menjelang sore itu kan pulang semua. Saya pulang, yuk kita pulang, yuk kita pulang semuanya. Istri saya sama anak saya gendong anak saya. Nah, yang si ibu tadi kan kalau kita ke rumah mertua itu ngelewatin rumah si ibu. Ibu IN itu saya setiap kali ketemu Ibu IN itu, kalau ketemu saya nggak pernah nggak nyapa, pasti selalu nyapa, ramah orangnya. Nah pas pulang, yuk kita pulang, saya sambil gendong. Itu suasananya baru saja hujan baru reda, jam 4 sore hujan baru reda, jadi masih becek-becek di jalannya gitu. Terus udaranya juga agak mendung-mendung, udah beres hujan reda. Saya lagi gendong, istri saya duluan, ya duluan duluan, tunggu aja di depan gang. Biarin saya sama anak yang kecil itu saya gendong. Saya lagi jalan, pas di depan rumah si ibu itu manggil saya. Rumahnya kan di sebelah kanan, saya lagi gendong, saya nengok gini, si ibu itu keluar dari rumahnya. Ibu IN itu keluar, "Mas," nyapa begini, "Mas pulang?" "Oh iya Bu, pulang Bu, mari Bu." Iya hati-hati ya." Udah, saya jalan aja keluar gang, istri saya udah nunggu di depan gang, nunggu angkutan naik kendaraan itu, nunggu. Udah beres ketemu sama istri di depan gang, naiklah angkot, tiba angkot, naik ke atas angkot. Nah di angkot saya cerita. Nah, tadi waktu pulang saya ketemu sama si ibu itu yang suka nanya sama saya, "Ibu siapa?" "Itu si Ibu IN." "Ibu IN?" "Iya." "Bukannya udah meninggal?" Serius, saya ketemu tadi barusan, nyapa dia, "Mas mau kemana?" "Pulang." "Ya Bu, ya pulang." "Sudah meninggal 3 minggu yang lalu." Si ibu itu IN. Sudah, saya sampai merinding. Udah meninggal ya 3 minggu yang lalu. Saya bengong aja di angkot. Istri saya bilang, "Salah kali, salah lihat, itu mah anaknya." "Bukan, saya nggak salah lihat, itu Ibu IN. Keluar dari rumahnya nyapa saya." Memang setiap kali saya kalau ke rumah mertua itu, kalau pulang selalu dia nyapa seperti itu dari rumahnya. Sama kejadiannya, persis nyapanya kayak gitu juga. Dari dalam rumah keluar sambil nyapa, "Pulang Mas, mari Mas." Selalu seperti itu Ibu IN itu. Dan kejadian hanya bedanya waktu belum meninggal nyapanya seperti itu, sesudah meninggal pun masih nyapa seperti itu. Padahal dia sudah 3 minggu yang lalu sudah tiada. Dan singkat cerita, saya tidak bahas lagi sudah. Saya masih ada dibayang-bayangi dengan kejadian yang kemarin itu, insiden saya di kawasan Jakarta. Saya sampai di rumah, saya banyak pikiran, akhirnya berkecamuk segala macam pikiran, kenapa ini, apa yang terjadi gitu. Nah hari berlalu ya, ini hari berganti, besoknya ada kejadian yang memang di luar nalar saya, di luar dugaan saya juga ya. Nah itu pada waktu itu jedanya 2 hari Mas. Dari kejadian mertua itu 2 hari. Nah setelah itu masih ini aja belum selesai bayangan kejadian saya yang pertama, yang kedua, 2 hari jeda berikutnya itu saya lagi di rumah. subuh waktu itu, subuh kejadiannya ya. Nah kejadiannya itu sekitar jam 4:30. Nah itu ada tetangga saya, sebut saja namanya Ibu CA. Ibu CA itu memang dia seorang janda, dan usahanya itu dia jualan sayur. Nah ini kejadian yang memang 2 hari berikutnya itu sampai bertubi-tubi menimpa saya. 2 hari kejadian itu tiba-tiba dikejutkan lagi dengan kejadian yang memang di luar dugaan saya. Tetangga saya yang Ibu CA itu mengalami kecelakaan. Ceritanya begini, saya pagi-pagi lagi tidur, itu jam 4. Nah biasanya tiba-tiba dibangunkan. Nah biasanya kan kalau dia profesinya seorang penjual sayuran di rumah, jadi kalau subuh itu dia berangkat rutin ke pasar
setiap subuh saya suka kadang-kadang kalau lagi pagi dia kalau lagi tidur itu suka ngedenger dia jalan dari bawah rumahnya kan di bawah rumah saya. Kalau dia ke pasar tuh ke jalan lewat rumah saya. Suka inget itu si ibu itu udah mulai ke pasar gitu kan subuh-subuh. Tapi kenapa satu waktu insiden yang mengerikan itu terjadi sama ibu itu. Nah, lagi tidur tiba-tiba suara dari luar tuh banyak masyarakat teriak-teriak keluar. Ini ada kecelakaan katanya. Di mana di jalan ada apa katanya. Saya kan ikut terbangun juga jam 4:30 itu. Setelah sholat subuh itu kan udah mulai fajar, udah mulai kelihatan agak terang-terang gitu kan. Ada mobil bak nyasar di depan gang, ngehantem ibu-ibu siapa, ibu-ibunya siapa, ibu CA katanya. Ternyata si ibu CA itu tertabrak mobil nyasar, mobil bak ngangkut sayur, ngangkut tahu kalau nggak salah, nyasar ke gang. Jadi dia ditabrak, nyasar dari jalan, mobil kecepatan tinggi ngehantem itu ibu itu, masuk ke got, langsung tewas seketika. Hari itu juga langsung tewas, langsung pada ke jalan semua. Sampai karena waktu itu kan jam 5 udah mulai semakin kesini semakin terang fajar semakin kelihatan. Pagi-pagi akhirnya Pak RT Pak RW itu bilang, itu pas kejadian itu supir kabur, dan itu yang menolong korban itu ke rumah sakit yang ada di Bogor yang dekat rumah itu, warga di situ aja. Nah pas pagi-pagi itu saya tinggal di situ di depan gang sambil ngelihat kejadiannya sampai hancur gitu, benteng tembok itu sampai hancur, mobilnya juga ringsek. Pak RT bilang ke saya, Mas Denis ikut katanya. Ikut kemana Pak? Ikut ke sana ke rumah sakit katanya. Antar itu jenazahnya mau dibawa pulang, ada di ruang jenazah. Oh iya Pak, ya udah saya sama teman-teman saya di rumah itu ada 6 orang kalau nggak salah, ikut nyusul ke sana, nunggu di ruang jenazah sama Pak RW-nya untuk mengembalikan jenazah dari kamar jenazah untuk dibawa pulang. Nah, singkat cerita saya nunggu, tiba-tiba dokter yang forensik itu mengeluarkan jenazah. Maksudnya buka pintu kamar jenazah, didorong pakai troli yang tempat tidur itu, dikeluarin gelidik keluar. Ini ya keluarganya mana? Oh keluarganya itu. Ini si masnya, iya saya tetangganya, saya bilang. Udah ini bisa dibawa. Nah itu angkot udah bukan pakai ambulan, jadi bawa ke rumahnya itu pakai angkot. Oh silakan Pak, ini sudah bisa dibawa. Sok angkat aja dari roda itu tempat tidur pasien, diangkat. Mas bantuin tolong. Oh iya saya nggak punya pikiran apa datar-datar aja gitu pikiran saya tolong, saya angkat tuh jenazah. Saya kebetulan ngangkatnya bagian kakinya. Oke. Teman-teman saya tuh yang lain tuh yang ada di bagian kepala, bagian punggung, bagian pantatnya, saya bagian kaki. Pas saya angkat ternyata luka di bagian kaki pun cukup parah, sampai kakinya berdarah-darah. Saya nggak punya pikiran apa-apa, saya angkat aja, saya masukin ke angkotnya. Tuh darahnya masih netes ngucur di kakinya dia, di kakinya korban yang tewas itu, si ibu itu masih netes, dan netes juga ke tangan saya. Darahnya itu netes semua berluluran. Saya nggak punya pikiran apa-apa, pokoknya saya menolong, membantu sampai ke rumah. Udah sampai di rumah, udah diurus, udah dipulasara, udah jenazahnya udah selesai. 2 hari berikutnya saya nggak punya pikiran apa-apa. Memang setiap kali ada kejadian, kalau di tempat saya itu kan suka dihantui dengan sepi gitu ya, kampung jadi sepi aja. Tapi saya nggak punya pikiran rasa takut karena ada sepeninggal si ibu itu, nggak punya pikiran ke situ. Saya cuman pas setelah 2 hari meninggal itu saya punya niat, kenapa tiba-tiba saya pengen nginap di rumah teman saya, teman akrab. Memang saya sudah terbiasa nginep di rumah teman saya namanya O. Nginep lah. Saya udah nggak kepikiran kejadian itu, udah nggak ada di pikiran saya, udah lupa. Tapi kenapa tiba-tiba saya di rumah teman saya datang malam-malam sekitar jam 7, ngobrol dulu, kita ngopi dulu bareng gitu. Setelah menjelang malam jam 11 itu kita sudah mulai ngantuk pada tidur. Nah di kamar itu saya tidur sama teman saya CS ya, sama adiknya
yang laki-laki. Jadi tidur itu bertiga saya. Oke. Nah, ketika waktu semakin larut sambil ngobrol kita sama-sama pada ngantuk. Udah dong ngantuk yuk, udah jam 1 nih katanya. Ya udah tidur semua. Saya tidur, dia tidur. Posisi tidur saya tuh di paling pinggir sebelah kanan. Teman saya di tengah, adiknya itu posisinya di kiri. Nah, posisi tidur saya ngadep ke teman saya. Posisi tidur saya ada di kanan, tapi punggung saya tuh ngadep ke teman saya di tengah. Adiknya tuh di kiri. Nah itu tahu nggak, Mas? Saya lagi tidur sampai terbangun. Tahu nggak? Ada yang ngebangunin saya posisinya di sebelah kiri. Ada yang ngebangunin saya posisinya di sebelah kiri. Itu keras banget. Nepuk-nepuk ini nih. Sampai ditepuk gini saya. Akhirnya karena saking kerasnya saya terbangun. Jadi saya membalikan badan saya ke kiri. Karena saya tadi ngebelakangin punggung saya kan ke kanan. Karena yang nepuknya itu di kiri, saya ngebalik ke kiri. Tahu nggak yang dilihat? Tangan segini, tapi wujudnya nggak ada, cuman tangan saja segini dengan gerakan gini noel saya. Sampai saya kebangun, tangan segini, inget pakai sweater warnanya kuning, warnanya kuning. Saya belum ngeh ke situ. Tangan segini nggak ada wujudnya, cuman tangan segini pakai sweater warnanya kuning. Saya karena situasi tidur kan nggak punya pikiran apa-apa, udah tidur lagi. Nah, tidur menjelang pagi itu saya cerita pagi-paginya saya sama teman saya si O itu. Kamu semalam ngapain ngebangunin saya? Dia bilang, ngebangunin? Enggak, saya dibangunin. Padahal berkecamuk pikiran saya di dalam hati. Cuman saya pengen memastikan aja, kamu ngebangunin saya enggak gitu. Ternyata enggak, berarti itu gitu. Udah tahu itu bayangannya saya itu aja. Tangan sepotong pakai sweater kuning. Oh ya udah kalau enggak mah enggak apa-apa. Emang kenapa sih katanya? Enggak, saya bilang gitu. Nah udah siang sampai saya pulang, setelah nginep itu pulang. Memang juga waktu itu pikiran-pikiran yang kejadian 2 hari yang lalu itu saya udah nggak kepikir lagi. Cuman kejadian yang baru ini saya ada perasaan baru lagi, pikiran kenapa saya ketemu lagi yang begini, ketemu lagi yang begini. Pas di rumah saya lagi duduk di teras lagi ngopi begini, saya kepikir ternyata itu yang pakai sweater kuning yang tangannya disepotong itu, si ibu itu yang saya tolong pas dia kecelakaan, yang saya angkat dari kamar jenazah masuk ke angkot menggunakan pakaiannya kuning sweater. Ya, saya baru ingat, oh iya ya, si ibu itu waktu jenazahnya diambil sama saya digotong itu pakai bajunya sweater kuning. Dan saya mengalami hal itu tuh yang membangunkan saya dengan tangan sepotong pakai sweater kuning. Si ibu itu. Tapi saya nggak banyak bicara dalam hal itu karena memang itu kan privasi untuk lingkungan sekitar saya, nggak ada yang tahu. Hanya saya aja yang tahu. Dan itu juga saya bercerita ke orang-orang tertentu saja. Itu jadi ada satu kesamaan di situ. Dari kejadian dari awal kecelakaan sampai jenazahnya dibawa sama saya dengan berdarah-darah netes di sini, sampai saya dibangunkan oleh tangan yang potong begini. Barangkali itu kalau mungkin berbicara mungkin mau mengucapkan terima kasih atau apa gitu kan. Dalam hal seperti itu. Dan akhirnya saya cukup diingat di pikiran saya aja pengalaman-pengalaman yang memang mengerikan seperti itu. Itu yang kejadian setelah saya pulang dari 2 hari yang lalu, pulang dari tempat terapis itu yang diundang ke Jakarta. Kejadiannya seperti itu. Oke. Nah, yang si terapis ini emang agak apa ya, kalau saya lihat yang di Kelapa Gading ini apa kemungkinan memang dia sebenarnya
enggak apa ya, enggak melakukan kayak mau cari tumbal pesugihan seperti itu atau gimana? Ini hanya pikiran Bang Denis saja ya atau udah Itu ada? ada, sudah saya simpulkan. Mm-mm. Nah, itu ada kaitannya juga. Setelah 2 hari berlalu itu ada kaitan. Itu sangat, kejadian itu sangat signifikan, sangat bertubi-tubi sekali. Mm-mm. Seling 2 hari kejadian ini, seling 3 hari. Itu 2 hari berikutnya itu ada kejadian lagi, Mas. Oke. Nah ini yang tadi Mas bilang ada indikasi ke situ. Mm-mm. Nah ini ada 2 hari berikutnya itu ada kejadian lagi. Nah itu di rumah sendiri, di rumah saya. Nah di rumah saya itu biasanya itu kalau di rumah itu saya nggak pernah yang namanya nutup pintu, buka pintu belakang. Kan kalau rumah itu ada pintu depan, pintu belakang, pintu dapur lah namanya ya. Nah, itu saya biasanya nggak pernah buka pintu dapur. Nah itu kenapa tiba-tiba saya pengen buka pintu dapur, dan itu bukanya juga bukan sedari pagi, dan itu bukanya kalau nggak salah sekitar jam 2 baru saya buka. Kenapa tiba-tiba saya pengen buka pintu dapur aja gitu. Saya buka, saya jemblongin semua gitu. Nggak kerasa waktu itu kalau semakin sore, dari jam 3 pagi itu kesininya semakin sore, dan tibalah maghrib. Saya saking asik pintu terbuka, pintu belakang dibuka dapur, saya ngobrol di depan sama teman-teman saya sambil ngopi, tiba-tiba nggak kerasa ngobrol, tahu-tahu udah maghrib. Nah pas maghrib itu saya baru ngeh, oh iya saya lupa mau nutupin pintu, ini udah maghrib nih, mau nutupin pintu dapur dulu bentar ya. Tahu nggak, pas saya nutupin pintu dapur, pas ke belakang, nggak nyangka itu saya pas masuk mau nutupin pintu, bertepatan, tahu nggak, bertepatan pas saya mau nutupin pintu itu bertepatan dengan ular. Oh. Ular mau masuk, ular, tapi ularnya itu bukan ular yang biasa-biasa. Kalau ular binatang itu udah tahu fisiknya. Ular yang biasa binatang itu udah tahu fisiknya. Ular hitam, ular belang, ular sanca itu secara kasat mata juga kita paham itu ular dari kebun. Memang belakang rumah saya itu kan kebun kosong, alang-alang semua. Tapi itu kenapa ular itu mau nyerang masuk ke rumah, dan saya kepergok, saya mau nutup pintu. Pas maghrib itu saya mau masuk pintu, ular tuh mau nyodok masuk ke pintu belakang. Akhirnya saya bilang, gitu, gede ularnya. Ularnya nggak lazim, ularnya gede, terus ciri-cirinya juga bukan ular biasa. Jadi warnanya hitam tapi kayak ada selubung-selubung putih. Kayak saya ngelihatnya juga kayak apa ya, kayak kabut-kabut gitu. Kayak ular bayang-bayang. Jadi kalau bahasa bukan ular-ularnya mau masuk ke dalam tapi hitam, tapi ada kayak asap-asap gitu. Dan itu juga saya pas melihat dia berpapasan, dia sama saya tuh dada saya kayak dihantem, kayak dihantam aja, kayak pas saya ngeliat dia kayak nonjok saya sampai sesek dada saya. Akhirnya dia belok arah lagi, langsung keluar, nggak jadi masuk karena udah kepergok sama saya menutup pintu. Bubur saya langsung tutup pintu, cepret. Dia langsung ke sana lagi, keluar ke kebun ke sana. Tapi itu juga sama, melekat di pikiran saya, nggak bisa hilang, lama hilangnya. Ketika saya ingat kejadian itu, ular yang seperti itu, pikiran saya langsung keganggu lagi, goyah lagi, kayak antara apa ya, dibilang secara fisik kayak dada saya nyesek. Dipikir secara psikologis juga saya kayak jadi orang linglung. Pas kejadian itu, pas saya ingat kejadian itu ular, Mas. Ularnya itu ada putih-putih kabut kayak asap. Jadi ular ngegelosor itu kayak diselubungi dengan kabut asap. Jadi kayak ada asap-asap gitu ngegelosornya. Saya akhirnya pikir ini bukan ular biasa. Kalau ular biasa itu kelihatan mata, itu jelas binatangnya itu. Dan setelah kejadian itu pun saya punya rasa trauma akhirnya.
Saya nggak pernah mau ke belakang, akhirnya ke kamar mandi. Saya punya rasa takut. Jadi menghantui, dia meneror. Dia itu meneror setiap hari. Jadi kayak diteror secara batin tuh, dia meneror saya. Kalau ke kamar mandi saya mau ke kamar mandi, dia ada perasaan ngancem saya. Saya mau ke ke dapur, dia ada perasaan ngancem saya. Tuh kejadian itu seling 2 hari dari kejadian itu. Saya pikir gini, apakah ada hubungannya dengan kejadian saya waktu 4 hari yang lalu ya? Karena pada saat itu pun, waktu di sana itu hubungannya sama, kaitannya dengan ular itu, ular yang akan menerkam saya. Ini saya rasa ada hubungannya, ada yang kurang beres dengan diri saya gitu. Nah ternyata, tahu nggak Mas, itu pas saya pelajari, ternyata yang di 4 hari yang lalu saya datang ke Jakarta itu ternyata yang tadi saya bilang, itu patung-patung manusia-manusiaan, orang-orangan yang ada 5 itu ternyata tumbal-tumbal yang sudah pada mati jadi korbannya. Oh. Saya diundang ke situ itu untuk jadi tumbal korban yang ke-6. Itu ada 5. Jadi korban yang ke-6 disediakan, tapi saya alhamdulillahnya selamat. Oke. Karena ada anjuran-anjuran itu. Jangan kamu menyentuh badan orang itu. Jangan kamu mempergunakan uang itu untuk dibelikan makanan dan kamu makan. Itu ada hubungannya dengan itu. Yang saya waktu itu diundang ke sana. Ternyata. Oke. Itu Bang Dennis tahunya dari? Di dalam ini saya berbicara. Jadi, oh iya, ada kaitannya dengan itu. Jadi ternyata teror demi teror itu masih mengganggu saya, masih menghantui pikiran saya, batin saya, masih diganggu dengan hal-hal itu. Kejadiannya waktu itu. Ya. Untungnya nggak, Bang Denny harus cepat bertindak ya waktu itu ya, cepat lepas bertindak dari dia ini. Dan itu kejadian itu saya sempat ceritakan juga sama orang tua saya, karena biasanya kalau orang tua kan lebih berpengalaman ya. Nah, saya main ke rumah orang tua, saya cerita, kenapa ya, saya bilang, saya kok profesi seperti ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Kenapa, emang kamu kenapa, ada apa? Ceritainlah saya sejelas mungkin. Kemarin saya dapat panggilan ke sana, pantesan bayarannya itu tinggi, 3 kali lipat saya dibayarnya. Siapa yang nggak tergiur gitu? Emang ada apa? Ya ternyata itu yang punya rumahnya itu ada pesugihannya. Kenapa bisa begitu? Terus kamu gimana, katanya? Ya udah, saya ceritain aja gini. Saya nggak tahu, saya nggak boleh aja nyentuh badan pasien itu, diarahin kayak gitu. Iya, kamu makanya untung kamu masih dijagain, ada yang kasih tahu. Coba kalau misalkan kamu polos banget gitu, misalkan kamu nggak ada yang kasih tahu, nggak arahannya, itu kamu bisa kena kemakan tumbal itu. Nah itu pas saya cari tahu, kan itu sering muncul di laman media sosial orang itu ya, saya hafal gitu orang ini. Suka muncul, ada lagi muncul, itu pun berpengaruh Mas. Ketika saya masih ngelihat muncul lagi di media sosial itu ada gentakan juga ke batin saya. Nggak tahu itu ada energi apa gitu. Sampai saya ngelihat di beranda muncul itu, saya sampai gitu, ke jantung tuh ngentak, ada ngegentak. Udah saya nggak mau lihat lagi gitu. Dan ternyata pas saya lihat profilnya orang itu, memang seorang pengusaha, dan tempat usahanya itu tidak jauh dari rumahnya. Dia punya toko-tokonya itu yang bergerak di bidang perhiasan ya. Toko-toko yang bergerak di bidang perhiasan itu kan kalau di kawasan Jakarta Utara itu, kawasan elit itu, ada ruko-ruko tuh, berbagai macam barang-barang mahal, barang-barang branded itu dijual di sana. Dia salah satunya pemilik toko itu di kawasan itu. Tuh. Jadi saya simpulkan kejadian yang dari awal saya dipanggil untuk mijit di daerah Jakarta Timur itu, sampai saya tiba-tiba pulang juga dihadapkan dengan problem hal yang kasat mata ya.
sampai hari berikutnya, sampai endingnya saya itu ketemu dengan didatangi oleh ular siluman. Ternyata ada kaitannya dengan kejadian saya yang pertama. Jadi itu meneror saya. Saya diteror secara batin dengan hal seperti itu. Oke. Karena kabur itu tadi ya. Iya. Berhasil kabur, lepas ya. Lepas, Pak, ya ini. saya terlepas dari situ. Saya nggak mencoba bertahan. Saya terlepas dari situ, kabur. Bagaimana caranya? Karena itu tidak tahu, dalam batin saya diperintahkan seperti itu, kamu jangan sampai menyentuh. Cepat kamu keluar dari sini. Uang itu jangan kamu pergunakan untuk beli makanan. Jadi arahan-arahan itu saya ikutin. Ternyata alhamdulillah gitu, sampai sekarang banyak kejadian-kejadian yang memang saya alami di luar pikiran saya. Akhirnya saya ada sedihnya, ada juga sedih mengerikan gitu kan, ngeri-ngeri sedap. Ya. Jadi kok kenapa profesi saya seperti ini jadi kayak begini gitu. Ya berarti Bang Dennis ini sering ke luar kota juga ya kalau buat mijit gitu. Kalau mijit sih paling sejangkauan Jakarta, Depok, Jabodetabek lah gitu. Pakai ini enggak sih? Ini kan ada kan, saya kebetulan saya suka pijit juga ya, suka refleksi atau pijit gitu. Nah ini ada yang mereka yang pijit langsung pijit aja, refleksi depan belakang misalkan kayak gitu. Nah ini ada juga saya pernah pijit ya, dia kayak kita dibaca-bacain dulu gitu, kayak gitu. Itu kalau Bang Dennis sendiri kayak gitu juga enggak? Kalau saya enggak menggunakan hal seperti itu, enggak. Cuman standar aja sebagai terapis umum. Oh, terapis umum ya. Ya saya kaget. Ya emang bacanya sih sama dia di gini. Enggak. Kayak gitu. Enggak. Kalau kaget. Oh, mungkin biar keangkat kali penyakitnya. Saya mau berpikiran positif aja gitu kan. Kalau saya terapis umum aja, yang memang tadinya kan saya kerja di salah satu mall di Bogor ya, di spa lah gitu, terapis spa. Yang sekarang memang udah tutup karena gara-gara ada pandemi, semua tutup, jadi nggak beroperasi lagi. Akhirnya saya buka sendiri, pasang aplikasi. Nah, disitulah banyak customer yang memang ngechat aplikasi saya. Apa aplikasi sendiri, Pak? Iya. Punya aplikasi itu, kalau dibaca di Google itu ada namanya Pijat Dennis. Nanti muncul itu saya, Pijat Dennis, dan itu baru menjangkau untuk luar kota Jakarta, Depok aja. Kalau Tangerang saya itu ada spesifikasi yang memang saya bisa jangkau dan tidak, karena kalau terlalu jauh juga saya kan berat juga gitu kalau hal-hal seperti itu. Jadi yang sekiranya bisa saya jangkau saya datengin gitu. Termasuk kejadian yang waktu itu di daerah Kelapa Gading itu dengan aplikasi itu. Oh, dengan aplikasi itu juga ya. Iya. Oke, ya. Semoga kedepannya nggak ada kejadian hal-hal seperti itu lagi, Bang Dennis ya. Kerjanya juga lancar gitu. Suka duka. Iya, suka dukanya kayak ya. gitu. Ya, Bang Dennis, terakhir mungkin Bang Dennis ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup ini podcastnya. Silakan pesan dan kesannya mungkin. Kesan dan pesannya ya buat para terapis yang seprofesi saya, ya, itu juga harus hati-hati menerima tamu. Jangan sembarangan. Boleh jadi tamu itu ada hal-hal yang memang di luar dugaan kita, pertama. Kedua, secara fisik pun mungkin kita tidak tahu, namanya tamu itu kan ada yang mengalami berbagai macam penyakit kulit ya. Nah, itu rentan juga kalau sebagai seorang terapis. Oh, kalau penyakit kulit gitu. Iya, karena memang kan kita berhadapan dengan semua orang, siapapun tanpa terkecuali. Jadi kita harus proteksi diri juga secara fisik, secara mental. Kalau secara mental yang tadi itu, sebetulnya kejadian yang kemarin itu juga, yang terapis itu sebetulnya ada juga yang pernah saya alami, yang tadi Mas bilang ada berhubungan dengan mantra-mantra gitu ya. Nah, itu pernah juga saya ketemu dengan pasien
yang memang pasien itu mungkin tanda kutip menggunakan sesuatu gitu, menggunakan sesuatu, tapi kisahnya berbeda dengan yang tadi itu lebih cenderung ke hal yang itu ya, pesugihan itu. Kalau ini dia di dalam tubuhnya itu menggunakan apa ya namanya, dibilangnya pakaian ya, ada apalah gitu di dalam. Itu kalau misalkan saya pegang itu ke badan sayanya juga terasa. Jadi kayak berbalik energinya. Jadi energi saya itu habis sama energinya dia. Jadi saya tuh sudah nggak bisa berdaya. Ada yang begitu. Pesannya seperti itu. Jadi mungkin semua terapis juga mengalami hal yang sama, saya rasa. Karena memang kita pekerjaannya itu menghadapi semua orang dan memegang fisiknya mereka gitu. Bukan berhubungan secara face to face begini, karena kita langsung memegang fisik. Jadi pasien itu ada secara fisik, ada yang punya penyakit, ada yang punya penyakit kulit atau apa. Banyaklah suka dukanya yang saya alami sebagai seorang terapis. Tapi melayani cewek cowok atau hanya cowok aja ya? Kecuali kalau suami istri. Gitu. Suami istri, dan itu disaksikan. Misalkan ada kadang-kadang panggilan juga pasutri ya. Nah, itu pasutri saya bisa melayani karena ada suaminya, ada istrinya. Pertama, keduanya kalau perempuan itu yang udah di atas usia rata-rata, misalkan udah manula, nah itu saya bisa layani. Tapi kalau perempuan yang masih muda enggak. Itu bukannya apa-apa, enggak. Karena ya itulah, enggak bisa memang. Takut kejadian mungkin. Ya, identikan kalau namanya seorang terapis itu kan ya memang tidak semua ya seorang terapis itu gimana profesional kita kerja. Betul. Tapi ya kita menjaga nama baik itu aja. Jadi kalau perempuan yang masih muda itu saya suka alihkan ke teman saya yang perempuan. Ke sini aja kan. Kalau udah yang perempuan udah usia lanjut, itu kan namanya udah masuk kategori usia lanjut, itu nenek-nenek ya. Itu saya tangani. Sama pasutri, pasangan suami istri. Oke, sukses selalu, makanya lancar selalu rezekinya. Amin. Oke, Backpacker. Itu tadi obrolan misteri jejak Backpacker bersama narasumber kita, Bang Dennis. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik yang ingin menceritakan langsung ke studio Jejak Backpacker, hubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0852 1234 5683 atau di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Dennis, terima kasih buat waktunya. Sama-sama. Ya, lancar, pokoknya sukses deh pekerjaannya dan gak ada halangan rintangan lagi, Bang Dennis ya. Salam buat keluarga. Sama-sama, terima kasih. Sampai jumpa.